Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indah Indriani dari Pendidikan Guru Sekolah Dasar kelas 4H dengan NIM di bawah ini. Di sini saya akan menceritakan dongeng Timun Emas. Selamat menyaksikan. Dahulu kala, di sebuah desa yang subur dan damai, hiduplah seorang janda tua bernama Mbok Sirni. Ia tinggal di rumah sederhana di tepi hutan. Meskipun hidupnya cukup, hatinya selalu merasa sepi karena tidak memiliki seorang anak. Setiap malam sebelum tidur, Mbok Sirni selalu berdoa, "Ya Tuhan, berilah aku seorang anak. Aku ingin merawatnya dan tidak hidup sendirian lagi." Hari demi hari berlalu, namun keinginannya belum juga terwujud. Hingga suatu hari, Mbok Sirni pergi ke hutan untuk mencari kayu bakar. Saat ia sedang mengumpulkan kayu, tiba-tiba angin bertiup kencang dan suasana menjadi gelap. Tiba-tiba muncul seorang raksasa dengan wajah menyeramkan. Mbok Sirni terkejut dan gemetar. "Siapa kamu?" Raksasa itu tertawa. "Hahaha, aku tahu keinginanmu, Mbok Sirni. Kau ingin memiliki anak, bukan?" Mbok Sirni terkejut. "Bagaimana kau tahu?" Raksasa kemudian menjawab dengan suara berat. "Aku bisa mengabulkan keinginanmu. Aku akan memberimu seorang." Mata Mbok Sirni berbinar. "Benarkah? Aku sangat menginginkannya." Namun raksasa itu kemudian berkata, "Tapi ada syaratnya. Jika anak itu sudah besar, kau harus menyerahkannya kepadaku untuk kumakan." Mbok Sirni terdiam, hatinya bimbang. Ia tahu syarat ini sangat berat, tetapi keinginannya untuk memiliki anak sangat besar. Dengan suara pelan ia berkata, "Baiklah, aku setuju." Raksasa itu tersenyum menyeramkan lalu memberikan beberapa biji timun. "Tanamlah ini di ladangmu, salah satunya akan menjadi anakmu." Setelah itu raksasa pun menghilang. Mbok Sirni segera pulang dan menanam biji mentimun tersebut dengan penuh harapan. Ia merawatnya setiap hari lalu menyiraminya dengan penuh kasih sayang. Beberapa minggu kemudian, tanaman mentimun tumbuh subur. Salah satu mentimun sangat besar dan berwarna keemasan. Mbok Sirni berkata, "Mentimun ini sangat aneh. Mungkinkah ini yang dimaksud raksasa?" Dengan hati berdebar, ia memetik dan membelah mentimun. Betapa terkejutnya ia saat melihat seorang bayi perempuan cantik di dalamnya. Mbok Sirni menangis. "Anakku, akhirnya aku punya anak. Kau akan kupanggil Timun Emas." Sejak saat itu, Mbok Sirni merawat Timun Emas dengan penuh kasih sayang. Tahun demi tahun pun berlalu. Timun Emas tumbuh menjadi gadis yang cantik, cerdas, dan rajin membantu ibunya. Suatu hari, Timun Emas bertanya, "Ibu, mengapa ibu terlihat sedih akhir-akhir ini?" Mbok Sirni terdiam sejenak. "Tidak apa-apa, nak. Ibu hanya sedikit lelah." Namun sebenarnya Mbok Sirni sangat takut karena ia teringat janji kepada raksasa. Beberapa waktu kemudian, raksasa datang kembali. Suaranya menggema di desa. "Mbok Sirni, aku datang menagih janjimu." Mbok Sirni keluar dengan tubuh gemetar. "Tolong, beri aku waktu sedikit lagi, raksasa. Anak itu masih kecil." Raksasa menatap tajam. "Baik, aku akan kembali. Tapi ingat, tepati janjimu." Setelah raksasa pergi, Mbok Sirni menangis. Timun Emas menghampirinya. "Ibu, apa yang sebenarnya terjadi?" tanya Timun Emas. Dengan berat hati, Mbok Sirni menjelaskan semuanya. "Maafkan ibu, nak. Ibu dulu membuat janji kepada raksasa." Timun Emas terkejut. "Lalu apa yang harus kita lakukan?" Mbok Sirni berkata, "Ibu akan mencari cara untuk menyelamatkannya." Keesokan harinya, Mbok Sirni pergi ke gunung untuk menemui petapa sakti. "Wahai petapa, tolonglah aku. Anakku dalam bahaya," kata Mbok Sirni. Petapa itu berkata, "Tenanglah, aku akan membantumu." Kemudian petapa memberikan 4 benda ajaib. "Ini biji mentimun, jarum, garam, dan terasi. Berikan kepada anakmu. Gunakan saat ia dikejar raksasa." Mbok Sirni berterima kasih. "Terima kasih banyak, ya petapa." Ketika raksasa kembali, ia berteriak, "Sekarang serahkan anakku." Mbok Sirni segera berkata kepada Timun Emas, "Cepat lari, nak."
Jangan berhenti, gunakan ini jika raksasa mengejarmu. Timun emas meluk ibunya. Ibu, doakan aku. Ia pun berlari sekuat tenaga. Raksasa mengejarnya dengan langkah besar. Hentikan kau, timun emas, lebih keras. Hentikan kau, timun emas, teriak raksasa. Saat raksasa semakin dekat, timun emas berkata, aku harus menggunakan ini. Ia menaburkan biji mentimun. Seketika tumbuh ladang mentimun yang sangat luas. Raksasa berkata, aku makan dulu. Ia pun memakan mentimun itu dengan lahap. Namun setelah selesai, ia pun makan mentimun itu dengan lahap. Namun setelah selesai, ia kembali mengejar timun emas melemparkan jarum. Jadilah hutan bambu. Jarum berubah menjadi hutan bambu yang sangat lebat dan tajam. Aduh, sakit sekali, teriak raksasa. Tubuhnya terluka, tapi ia berhasil keluar. Timun emas kembali berlari. Saat raksasa hampir menangkapnya, ia menaburkan garam. Air luas tiba-tiba muncul menghalangi raksasa. Jadilah lautan. Aku tidak akan menyerah, kata raksasa. Ia berenang dengan susah payah dan berhasil melewatinya. Timun emas mulai kelelahan. Ia berkata, ini kesempatan terakhirku. Kemudian timun emas melemparkan terasi. Jadilah lumpur panas. Seketika muncul lumpur panas yang berdiri. Raksasa yang tidak siap langsung terperosok. Tolong, aku tenggelam, teriaknya. Namun semakin ia bergerak, semakin ia tenggelam. Kasian banget raksasa. Hingga akhirnya lenyap. Timun emas berhenti berlari dan berkata lega, akhirnya aku selamat. Alhamdulillah ya Allah, akhirnya aku selamat. Kemudian timun emas kembali ke rumah. Ibu, teriaknya. Bos ini berlari keluar dan memeluk erat timun emas. Anakku, syukurlah kau selamat. Timun emas tersenyum. Sekarang kita bisa hidup tenang, Bu. Nah, sejak saat itu mereka hidup bahagia tanpa rasa takut lagi. Tamat. Pesan moral yang dapat diambil dari cerita ini adalah jangan pernah membuat janji jika tidak bisa ditepati. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye guys.